Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qawiyul jalal al-wahid al-burhan al-basir subhanahu wujud karamah wa ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim adada ma bi'ilmina. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim adada ada bittahil babi rahmatillah. Salatu wa salaman da'imaini bi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma kulli marratin. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha segala-galanya, yang maha agung. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha tinggi, yang maha luhur, yang tinggi selain Allah rendah. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta, yang maha mendengar selain Allah tuli. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan binasa. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan mati. Sedangkan adanya Allah, hidupnya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah hancur. Dialah Allah yang dimana pada malam ini mengumpulkan kita di suatu tempat yang mulia ini, tempat yang agung ini, untuk merayakan malam Jumat Kliwon. Nah, di mana malam Jumat Kliwon ini diisi dengan zikir, sholawat. Untuk apa kita melakukan sholawat? Untuk apa kita membicarakan tentang sholawat? Padahal kita belum pernah bertemu dengan Nabi, belum pernah mendengar langsung perkataan Nabi, belum pernah duduk langsung bersama Nabi Muhammad. Akan tetapi kita masih mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita hidup bertahun-tahun, kita hidup puluhan tahun, kita hidup ratusan tahun, enggak pernah mendengar perkataan Nabi, enggak pernah mendengar duduk langsung berkata bersama Nabi, enggak pernah melihat langsung perkataan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita cinta kepada beliau ketika beliau sedang duduk bersama para sahabatnya. Baik sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang agung? Para sahabat menjawab, apakah para malaikat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang lebih mulia. Apakah para nabi dan rasul ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah mengirimkan wahyu untuk mereka? Ada lagi yang lebih mulia. Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang lebih mulia. Para sahabat menjawab, hanya engkau dan Allah yang tahu ya Rasulullah. Nabi Muhammad menundukkan kepala, mengeluarkan air dari kedua pelupuk matanya, membasahi pipi beliau sampai ke jenggot. Beliau menunduk lalu beliau berkata, golongan yang mulia ini, golongan yang agung ini, mereka adanya di akhir zaman. Mereka belum pernah melihatku, mereka belum pernah memandangku, mereka belum pernah mendengar perkataanku secara langsung. Akan tetapi mereka beriman kepadaku. Tuba liman kana yarani wa amana, wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana. Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan, 3 kali keagungan bagi orang-orang yang belum pernah melihatku, akan tapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita ini umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad yang ada di akhir zaman, umat Nabi Muhammad yang ada di Indonesia. Kita dicintai oleh Rasul. Ketika Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau sedang berjalan di makam Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan sadar beliau melihat Rasulullah SAW. Nah, di belakang Rasulullah itu ada ribuan orang, ada jutaan orang. Habib Muhammad bin Alwi menanya, ya Rasulullah, siapa orang yang di belakang itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab,
ini yang di belakangku adalah umatku yang ada di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Ya, karena di Indonesia setiap hari-hari besar Islam, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Maulud, setiap hari-hari besar Islam di Indonesia, setiap pelanggan pondok-pondok pesantren, mushola, masjid-masjid merayakan hari ini besar Islam. Di negara yang lain enggak seperti kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Hai kalian umat manusia yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, dari ulama sampai umat, dari pemimpin sampai rakyat, laqad ja'akum, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, ajizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat penderitaan yang dia alami, sungguh berat kesusahan yang dia alami. Sebelum kalian merasakan susah, dia lebih dahulu susah. Sebelum kalian merasakan sakit, dia lebih dahulu sakit. Sebelum kalian merasakan berdarah, dia lebih dahulu berdarah. Ajizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, menjaga tauhid kalian. Agar apa? Agar ajal sampai. Agar apa? Agar iman sampai. Agar apa? Agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tidak tersesat, agar kalian selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina ra'ufur rahim, kepada orang-orang beriman dia sangat cinta. Kepada orang-orang beriman beliau sangat sayang. Kepada orang-orang beriman beliau sangat rindu. Sebelum engkau merindukannya, dia lebih dahulu merindukan engkau. Sebelum engkau mencintainya, dia lebih dahulu mencintai engkau. Sebelum engkau menyayanginya, dia lebih dahulu menyayangi engkau. Siapa beliau? Siapa dia? Beliau adalah orang yang berkorban nyawanya, orang yang pernah berkorban jiwa dan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau adalah orang yang pernah pipinya tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umatnya. Beliau adalah orang yang pernah menahan lapar 3 hari 3 malam untuk makan. Diganjal perut suci beliau menahan kelaparan, perut suci beliau diganjal oleh batu demi kita sebagai umatnya. Siapa beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis setiap malam demi kita sebagai umatnya, menangis setiap malam berdoa demi kita sebagai umatnya. Lupakah kalian ketika beliau berada di Baqarah Tauhid, tidak beliau dilempari batu, menetes darah beliau, lalu beliau tampung. Sahabat bertanya, wahai para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tampung darah engkau? Jikalau aku tidak tampung, lalu aku biarkan menetes darahku berada di atas bumi kota Tauhid, demi Allah, maka kota Tauhid akan ditenggelamkan oleh Allah, oleh bumi di sini, karena mereka sedangkan adalah umatku. Betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Akan tetapi kita sebagai umat melupakannya. Ketika sebagai umat meninggalkan sunnah-sunnahnya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan akhlak-akhlaknya, meninggalkan semua Al-Qur'annya, meninggalkan pakaiannya. Kita sebagai umat berpedoman kepada orang-orang barat. Lihat pemuda-pemudi kita berpedoman kepada orang-orang barat, berpedoman kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir yang lelakinya kuping ditindik-tindik, dibolong-bolongin, kalian ikut-ikut dibolongin. Yang lelakinya badannya ditato-tato, kalian ikut-ikutan ditato. Yang perempuannya mereka membuka aurat, nggak pakai kerudung, pakai pakaian ketat, menimbulkan syahwat kepada orang lain, kalian mengikutinya. Kalian punya panutan Sayyidatun Fatimah, Sayyidatun Aisyah, Siti Mu'tiah. Kalian punya panutan mereka, ikuti mereka, bukan orang-orang barat. Hai kalian, wahai perempuan, wahai kaum Adam, kalian ini, wahai para perempuan, ini khususnya buat perempuan. Perempuan itu bagaikan emas, permata dan berlian yang harganya sangat mahal. Yang dimana emas permata itu dijaga dengan baik, dijaga dengan rapi, dijaga dengan rapat. Karena apa? Karena harganya sangat mahal. Dijaga, dibungkus. Nah, kalau emas permata berlian itu dibiarkan dipegang sama orang-orang yang lain, lalu lecet, turun harga berlian itu, turun harga emas itu. Nah, begitu juga kalian. Kalau kalian sering mengumbar aurat kalian, sering mengumbar membuat orang-orang yang bukan mahram menaikkan syahwat kepada kalian, kalian dosa, kalian dipegang-pegang, lalu kalian rusak, lecet. Hari itu juga harga diri kalian.
Tuh, oleh karenanya wahai perempuan terutamanya, tutup aurat kalian, jaga aurat kalian, jangan sampai terbuka kemana-mana. Karena satu helai rambut kalian disiksa 70.000 tahun di neraka. Kalau mau tahu, nah saudara-saudara, pemuda-pemudi zaman sekarang, lihat pemuda-pemudinya, yang perempuannya umur 20 tahun pakai baju adenya yang 10 tahun, umur 20 pakai baju adenya yang 10 tahun, pasti jangan kelihatan kemana-mana, ditarik ke bawah ke atas lagi, tarik ke bawah ke atas lagi, pusar kelihatan di mana-mana. Pas dibilangin, itu pusar kelihatan, apa ada deh, biarin kayak artis India. Ya, artis India putih bening bersih, bocah kampung ya Allah, dekil bulu pusing puring digaruk debul, kayak kenal betul aja. Hai kalian wahai para pemuda, ingat berkata Rasulullah subhanallah, rijalun, pemuda-pemudi masa kini adalah pemuda-pemudi yang akan memimpin masa depan. Baik buruknya negara kita, baik buruknya bangsa kita, baik buruknya Indonesia kita, tergantung wahai para pemuda-pemudi. Kalau pemuda-pemudinya baik, pemuda-pemudinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nggak jauh dari ulama, nggak jauh dari kiai, nggak jauh dari habaib, insya Allah kelak agama kita bakal dipegang sama orang-orang yang baik, bangsa kita bakal dipegang sama orang-orang yang baik, Indonesia kita bakal dipegang sama orang-orang yang baik, kampung kau bakal dipegang sama orang-orang yang baik. Tapi kalau pemuda-pemudinya rusak, pemuda-pemudinya bejat, pemuda-pemudinya bertasyabuh kepada orang-orang kafir, pemuda-pemudinya mengikuti ajaran-ajaran orang kafir, pemuda-pemudinya jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari habaib, jauh dari ulama, kelak demi Allah agama kita bakal dipegang sama orang-orang yang rusak, bangsa kita bakal dipegang sama orang-orang yang rusak, Indonesia pun bakal dipegang sama orang-orang yang rusak. Oleh karenanya kalian wahai para pemuda-pemudi, jadilah pemuda-pemudi Rasulullah, jadilah pemuda-pemudi yang berani menyampaikan kebenaran, yang berani menyampaikan yang hak, kalian sampaikan yang hak, yang batil kalian sampaikan yang batil. Oleh karenanya Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah orang-orang alim. Jadilah orang-orang alim. Siapa? Ustaz, jadilah guru, jadilah pengajar para ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kun muta'alliman. Jika kalian tidak bisa menjadi yang pertama, jika kalian tidak bisa menjadi guru, jadilah yang kedua. Kun muta'alliman. Jadilah seorang pelajar, jadilah seorang santri, jadilah seorang santri, belajar Rasulullah, belajar mencari ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kalian tidak bisa menjadi pelajar, jikalau kalian sudah tidak bisa menjadi santri, jadilah orang yang ketiga, kun mustami'an. Jadilah orang-orang pendengar. Pendengar apa? Pendengar nasihat ulama, pendengar nasihat habaib, pendengar nasihat kiai, pendengar nasihat para asyadid, para asnuna soleh. Kalian mendengarkan nasihat mereka, kalian resapi dalam hati karena mereka panutan kalian. Bukan orang-orang barat kalian ikuti, akan tapi orang-orang soleh yang kalian ikuti. Lalu yang ketiga, yang keempat, kun muhibban. Jadilah kalian para pecinta. Pecinta siapa? Pecinta ulama, pecinta kiai, pecinta habaib. Ini yang keempat pilihan terakhir kalian. Yang keempat pilihan terakhir kalian. Jikalau kalian yang keempat tidak bisa, jangan jadi yang kelima. Al-khabithu takunu fatah. Yang kelima ini adalah orang-orang yang celaka. Mereka adalah orang-orang yang membenci para habaib, membenci para kiai, membenci para ulama. Ini orang-orang yang akan celaka nanti. Oleh karenanya cintai para ulama. Akrimul umama warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Muliakanlah ulama, muliakanlah habaib, muliakanlah kiai. Karena mereka pewaris para nabi, mereka pewaris para anbiya, mereka pewaris para rasul. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Barang siapa yang sudah memuliakannya, yang sudah bisa memuliakannya, seakan-akan kalian sudah memuliakan Allah dan Rasulullah. Oleh karena muliakan Rasulullah, muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakan para kiai, muliakan para habaib, cintai mereka. Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Ya Muhammad, katakan kepada mereka, aku tidak meminta apa-apa, aku tidak meminta upah, aku tidak minta ujrah, akan tapi yang aku minta adalah kecintaan mereka kepada al-qurba. Siapa al-qurba? Yaitu tadi pada ulama, para kiai, para habaib. Mereka adalah al-qurba. Cintai mereka sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kita bersalawat kepada Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam,
salatan wahidatan sallallahu alaihi bil asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawatan, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali salawatan. Salawat dari Allah adalah rahmat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tadi duduk di sini bersalawat. Bahkan kita para santri di sini, ibu-ibu, bapak-bapak nggak tahu, setiap malam Jumat kita salawat di sini. Setiap malam Jumat kita menghadarakan bersalawat di sini. Beruntung anak-anak kalian masuk pondok pesantren. Beruntung anak kalian ngaji di sini. Kalau enggak di luar sana sudah hujan. Di luar sana sudah rusak. Kalau mau tahu ngaji di sini, saya kasih tahu. Ngaji di sini, Bu. Bu, ngaji di sini deh. Ngaji di sini setiap ba'da salat di sini ngaji. Setiap ba'da salat di sini ngaji. Ba'da maghrib ngaji surat Al-Kahf. Terus Al-Waqiah, Yasin, Tabarok. Coba ibu-ibu di rumah, ada yang kayak gitu surat Al-Kahf bisa sampai akhir? Enggak. Ibu-ibu diam di rumah mendapat pahalanya dari anaknya. Pada Isya ngaji sampai jam 10. Ngaji sampai jam 10 ibu-ibu udah tidur enak di rumah. Bapak-bapak udah tidur, saling tangkap-tangkapan di rumah. Tapi anak-anak yang ngaji di sini, anak-anak yang ngaji, bapak-bapak sama istrinya lagi tangkap-tangkapan, dapat pahala. Pada Isya sampai jam 10, dari jam 10 waktunya istirahat, jam setengah 4 sampai jam 4 sholat tahajud. Sholat tahajud dibangunkan, sholat tahajud. Nah, ini lagi enak-enakan bapak ibunya, lagi norok. Ya, enak-enakan lagi tidur. Kalian lagi tidur, wahai para bapak ibu. Anaknya di sini sholat tahajud, anaknya di sini sholat istiqoroh, mendoakan kalian sebagai orang tua, pahalanya mengalir sampai rumah meskipun kalian sedang tidur. Lalu sampai subuh, setelah sholat subuh ngaji lagi sampai jam setengah 6. Jam setengah 6 sekolah, yang sekolah sampai jam 12. Pada duhur istirahat. Nah, istirahat sampai asar. Dari asar ngaji lagi sampai jam 5. Jam 5 persiapan buat mandi. Nah, itu keseharian kita di sini. Ibu-ibu cuma nyari uang buat anaknya ngaji, buat anaknya di sini yang pesantren menuntut ilmu. Di rumah kalian diam, dapat pahalanya. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di taman-taman surganya Rasulullah SAW. Di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh para nabi, dikumpulkan oleh para ulama, karena kita sudah mencintai ulama. Sebelumnya saya mau selawatan dulu. Mohon maaf kalau suara saya nggak enak. Kalau suara saya dulu, mohon maaf ya. Syair, ada satu syair dari Imam Haramain Said Amin Qutbi. Dia pernah bersyairkan, ma madahtu bi qasidatin walakin bi qasidatin Muhammadin. Aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi Muhammad dengan syairku, akan tetapi syairku yang mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Mari kita bersalawat bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah. Semuanya bareng-bareng. Jangan
untuk Abu Salamah. Mendapatkan syafaat uzma. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik karim ala jamali ilmillah wa ifdalih. Alhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Al-Habib Akhir yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau berikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.